Hai halo Sobat Netchess semua. Pada video kali ini saya akan mengulas pertandingan catur menarik yang dimainkan oleh salah satu legenda catur dunia, yaitu Alexander Alekhine. Sebelum membahas pertandingannya, apakah teman-teman familiar dengan istilah Alekhine Gun dalam taktik bermain catur? Ya betul, Alekhine Gun berasal dari nama Alexander Alekhine yang mempopulerkan taktik ini saat mengalahkan Aron Nimzowitsch tahun 1930. Alekhine Gun ini dilakukan dengan cara menempatkan para perwira mayor, yaitu menteri dan dua benteng, dalam satu lajur yang sama untuk tujuan menciptakan tekanan dan mengontrol lajur tersebut. Baiklah teman-teman, kita langsung ke ulasan pertandingannya. Lawan main Alekhine kali ini adalah Peter Potemkin yang memegang buah putih, dan tentu Alekhine bermain sebagai hitam. Pertandingannya terjadi di Saint Petersburg tahun 1912. Peter membuka dengan pion E4, dibalas Alekhine C5, pertahanan Sisilia. Lalu Peter pion G3, menyiapkan gajah untuk fianchetto, dibalas hal yang sama oleh Alekhine, pion maju ke G6. Lalu putih gajah ke G2, dan hitam gajah juga ke G7. Putih mengembangkan kuda ke E2, lalu hitam kuda C6. Peter di sini mendorong maju pion C3, mencegah kuda naik serta membuka jalan bagi menteri. Dan direspon oleh Alekhine, kuda sayap raja dibawa ke F6. Peter lalu kuda ke A3, dilanjut Alekhine menantang pertukaran pion pusat. Peter menerima tawaran, hitam balas makan pion dengan kuda. Kuda putih geser ke C2, dibalas hitam rokade sayap raja. Putih melanjutkan dengan pion D4 menyerang pion, dijawab Alekhine pion kali pion. Lanjut Peter membalas kali pion, gajah hitam lalu meluncur ke G4 mengepin kuda. Pion lalu mengusir gajah ke F3, lalu gajah menghindar ke F5. Langkah terbaik putih selanjutnya adalah mengamankan raja dengan rokade pendek. Namun di sini putih memilih kuda bermanuver ke E3, menghindari serangan gajah dan melakukan garbuan terhadap gajah serta kuda. Alekhine mengabaikan dan dibalas menteri naik ke A5 skak. Lalu raja bergeser ke F2 mengorbankan kesempatan untuk rokade. Sebetulnya gajah bisa saja menutup, namun akan ada jawaban kuda kali kuda mengancam menteri, gajah makan menteri, lalu kuda hitam juga makan menteri. Lanjut benteng makan kuda, dan setelah kuda balas makan gajah, Alekhine akan unggul satu perwira. Atau jika kuda yang menutup, maka kuda makan kuda, dibalas pion makan kuda, lalu menteri kali pion, gajah menutup, menteri lanjut makan pion D4, dan di sini Alekhine unggul 2 pion serta mendominasi jalannya permainan. Mengingat kombinasi-kombinasi tersebut, Peter lebih memilih mengamankan raja ke F2. Lalu hitam lanjut kuda B4 menghindari kuda serta dengan langkah lanjutan menyerang raja ke D3. Peter langsung saja kuda kali gajah, dibalas menteri kali kuda. Lanjut putih menyerang menteri dengan pion G4. Alekhine membiarkan, lalu lanjut kuda ke D3 skak. Raja bergeser ke G3, dan pada posisi ini Alekhine tidak menyelamatkan menterinya, tapi kuda melompat ke D4 sambil makan pion, dan tentu ini adalah pengorbanan menteri ya teman-teman. Di sini Peter malah tertarik makan menteri yang dikorbankan. Kita tentu tahu hal buruk apa yang akan terjadi kalau sampai korban menteri seorang Grandmaster ini diterima. Ya, setelah pion makan menteri, kuda kembali makan pion ke F5 dan skak. Raja lalu bergeser ke G4. Pion H5 menyerang kembali skak. Raja ke H3, dan kuda ke F2, skak Sterzbom, skak mat. Sangat-sangat epik ya teman-teman. Di sini kuda melakukan tugas yang sangat-sangat mulia, mengakhiri permainan dengan sangat cantik. Seharusnya Peter tahu ya, kalau Grandmaster mengorbankan menterinya, artinya kemenangan sudah di depan mata. Lalu apa sebetulnya langkah terbaik yang bisa dilakukan putih tadi? Setelah langkah kuda ke D4, putih bisa menjawab pion maju ke F4. Lalu menteri hitam akan menghindari serangan pion, karena kini kuda tidak lagi bisa skak di F5. Dan tentu permainan masih bisa dilanjutkan, karena hasil masih relatif imbang. Baiklah teman-teman semua, jadi seperti itu ending dari permainan menarik yang dimainkan Alexander Alekhine, yang bermain dengan serangan tajam hingga mengorbankan menterinya. Namun, permainan ini tentu diakhiri dengan skakmat yang sangat indah oleh kuda.
Di partai ini, Alekin seolah tidak peduli dengan menterinya. Dia sudah dalam posisi yang bagus, hanya dengan mengandalkan 2 kuda. Semoga ulasan kali ini menjadi inspirasi kita dalam meningkatkan skill bermain catur. Sampai jumpa di ulasan pertandingan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe channel Nilces ini ya teman-teman.